Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi terkait penerapan bidang teknik industri dalam pencegahan COVID-19. Nah, kenapa ini berkaitan dengan teknik industri? Karena ini berkaitan dengan proses produksi wastafel portable dengan kontrol pedal kaki. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ikram Kautsar, NIM 51806 11163, mata kuliah Apti 1 dari kelas D dan Prodi Teknik Industri 2018. Nah, untuk latar belakang COVID-19, virus corona itu pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir 2019 lalu. Nah, penyebarannya ini meluas dan tak terkendali karena belum ditemukan penawarnya. Nah, hingga bulan Maret 2020 itu ditemukan satu kasus pasien dalam pengawasan atau PDP di Provinsi Bengkulu. Nah, sehingga Provinsi Bengkulu ditetapkan sebagai zona merah. Nah, untuk pusat pelayanan kesehatan pertama ini menjadi pusat pemberian layanan kesehatan yang bukan menjadi prioritas, karena yang menjadi prioritas itu rumah sakit umum di kota. Nah, sedangkan untuk di rumah sakit umum di kota itu terjadi pembludakan pasien. Nah, dengan adanya perancangan wastafel portable ini diharapkan mengurangi kontak dari tangan ke tangan pengguna saat menghidupkan keran air dan dapat menjadi sarana atau prasarana kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di pusat pelayanan kesehatan. Nah, untuk pendahuluan di sini, virus corona itu pada tahun 2020 di Indonesia telah mencapai 1.155 kasus dan 102 diantaranya telah meninggal dunia. Nah, Provinsi Bengkulu itu hingga akhir bulan Maret 2020 merupakan provinsi yang masih berzona hijau, akan tetapi setelah ditemukannya satu kasus pasien dalam pengawasan atau PDP itu menjadi zona merah. Nah, untuk upaya pencegahan COVID itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama itu kita bisa menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima. Yang kedua, mencuci tangan yang benar menggunakan air, sabun, ataupun hand sanitizer yang berbasis alkohol. Yang ketiga, ketika batuk atau bersin, kita harus menutup hidung dan mulut dengan tisu ataupun dengan lengan agar tidak menular ke orang lain gitu. Terus yang keempat, hindari kontak dengan orang lain ketika berpergian di ke tempat umum, dan yang terakhir hindari menyentuh mata, hidung, mulut atau segitiga wajah. Nah, untuk manfaat pembuatan wastafel portable di sini yang pertama itu ada sarana aksi nyata dan berperan aktif dalam penanggulangan penyebaran pandemi COVID-19. Yang kedua, dapat membantu kegiatan perekonomian khususnya di bidang las dan konveksi rumah. Yang ketiga, dapat membantu dalam menyediakan fasilitas wastafel dan APD untuk pusat pelayanan kesehatan. Nah, untuk tujuan pembuatan wastafel ini yaitu sebagai contoh purwarupa atau prototipe untuk masyarakat umum dan guna mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Nah, untuk konsep penerapan wastafelnya itu ada tiga. Yang pertama, wastafel itu dirancang dengan sistem penyedot air secara otomatis. Yang kedua, mesin pompa berjalan dengan menggunakan sumber tenaga dari baterai yang dapat dicas ulang. Dan yang terakhir, wastafel dirancang dengan kontrol pedal kaki yang berfungsi sebagai penyambung atau pemutus aliran listrik baterai untuk menghidupkan keran air. Nah, di sini ada gambar prototipe wastafel portable dengan pedal kaki. Nah, karena ini prototipe, jadi pada gambar ini belum ada pedal kakinya gitu. Nah, untuk metode yang digunakan itu ada dua. Yang pertama, kegiatan perancangan wastafel portable dengan kontrol pedal kaki. Nah, untuk perancangannya itu di sini kita merakit beberapa komponen penyusun yang meliputi pompa air mini, bak wastafel, tiang penyangga wastafel atau galon, tempat penampungan air bersih, terus ada sistem sumber baterai, pedal kaki yang berfungsi sebagai saklar pemutus dan penyambung aliran listrik. Yang kedua ada kegiatan penerapan teknologi dan penyuluhan. Nah, untuk kegiatan ini itu petugas medis akan melakukan penyerahan wastafel portable dan APD di pusat-pusat pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu
secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu dalam bentuk media cetak seperti poster, stiker, ataupun media sosial. Nah, untuk tahap persiapannya di sini ada beberapa poin dalam tahap persiapan. Yang pertama ada tiang wastafel terbuat dari besi hollow yang dilas. Yang kedua ada pot semen berbentuk oval. Yang ketiga mesin dispenser dengan pompa air DC. Yang keempat ada selang elastis. Yang kelima ada saklar push button. Yang keenam ada saklar air 3 mm. Yang ketujuh ada jerigen air 10 liter. Dan yang terakhir ada sabun cair cuci tangan. Nah, teman-teman dapat lihat di sini gambar proses pembuatannya. Nah, untuk gambar yang A ini menjelaskan bahan material pembuatan wastafel portable. Yang kedua, ada pembuatan wadah pot wastafel. Yang ketiga, ada masyarakat ketika melakukan perakitan komponen penyusun wastafel portable. Dan yang terakhir adalah pembuatan kaki wastafel dengan besi hollow. Nah, untuk hasil yang diperoleh, kegiatan ini sebagai wujud sumbangsi pemikiran dan materi dari masyarakat dan sebagai wujud aksi masyarakat kepada masyarakat. Hasil dari kegiatan ini yaitu yang pertama, turut serta dan berperan aktif dalam penanggulangan pencegahan penyebaran COVID-19. Yang kedua, membantu pemerintah dalam menyediakan fasilitas wastafel di pusat-pusat pelayanan kesehatan. Yang ketiga, membantu perekonomian rumah tangga atau UMKM. Yang keempat, ada penerapan ITEX pembuatan kontrol pedal kaki dalam mengatur suplai listrik dari baterai ke mesin pompa air. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, untuk perancangan wastafel portable dengan kontrol pedal kaki dilaksanakan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di pusat pelayanan kesehatan Pratama dan fasilitas umum di Kota Bengkulu. Kegiatan ini sebagai bentuk aksi sumbangsi pemikiran masyarakat kepada masyarakat sekitar lainnya dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat. Harapannya, perancangan wastafel portable dengan kontrol kaki ini dapat dijadikan prototipe wastafel yang dapat dibuat oleh masyarakat umum lainnya karena pemanfaatan bahan dan alat yang dapat kita mudah temukan gitu atau dijual secara umum. Sekian mungkin begitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.